Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Balas Dendam dan Pengorbanan untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lin Jing yang kekuatannya kembali tidak bisa dikendalikan, sehingga semua orang yang ada di sana diserang olehnya. Sementara di sisi lain, kedua murid sang master datang menemui Jing Feng karena mereka ingin membawa gurunya untuk pulang ke rumah. Namun di sini Jing Feng menahannya dengan memberikan berbagai alasan. Tak lama kemudian, guru Bai pun datang dengan memberitahukan jika sang master saat ini dalam kondisi sekarat, sehingga mereka pun ke sana untuk mengecek. Dan dengan keadaan seperti ini, Jing Feng pun memperbolehkan sang master untuk dibawa pulang ke rumah, dikarenakan ia pun menyadari jika sang master pasti akan mati di tengah perjalanannya. Dan singkatnya, keesokan harinya, terlihat semua pendekar dari berbagai perguruan datang kembali untuk menemui Jing Feng, yang ternyata sang master telah sembuh dan memberitahukan mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi. Kalau selama ini Jing Feng merupakan penjahat yang sesungguhnya. Dan ternyata guru Bai telah menyadari mengenai kode dari Xiao Yu kemarin. Maka dari itu ia sengaja memberikan obat pelemah jantung kepada sang master, yang seolah-olah sang master hendak mati, agar ia bisa membawanya keluar dari kota Longyin. Dan saat ini kejahatan Jing Feng telah diketahui oleh semua orang. Mereka pun semua akan menuntut balas dendam kepadanya. Kemudian Jing Feng dikurung di dalam kamar hitam. Alasan mereka tidak membunuhnya dikarenakan ingin Jing Feng mati secara perlahan di sana. Dengan bersamaan terlihat Lin Jing bertemu dengan pasukan keluarga Nalan yang tersisa. Di sana Lin Jing memerintahkan mereka semua untuk membantunya menyerang Sekte Ming dan membunuh Ming Zun agar dendam keluarga Nalan bisa terbalaskan. Di sisi lain, Ming Zun yang berada di sebuah tempat dihampiri oleh pasukan yang berhasil ditangkap, dan ternyata dia adalah Mei Ying yang masih hidup karena menggunakan wajah palsu untuk menutupi kematiannya tersebut. Oleh karena itu, Ming Zun pun mengangkat Mei Ying sebagai muridnya. Tak lama kemudian Rongsu bersama Yi Zhao datang ke sana untuk membunuh Ming Zun, dan mereka pun sesaat terkejut melihat Mei Ying yang ternyata masih hidup. Bahkan sang master juga datang ke sana untuk menyerangnya. Sementara Lin Jing berada di markas Sekte Ming seorang diri menghabisi semua pasukan di sana. Terlihat pertarungan sengit antara sang master melawan Ming Zun, yang membuat Ming Zun kalah dan memilih pergi dari sana. Setelah itu Lin Jing pada akhirnya berhasil mengambil alih Sekte Ming dan semua pasukan hormat di hadapannya karena dia dijadikan sebagai pemimpin suku keluarga Nalan. Yang singkatnya, Ming Zun saat ini dalam posisi terdesak. Ia pun memiliki sebuah rencana untuk membebaskan Jing Feng dari penjara. Bahkan ia juga berniat menaklukkan kota Longyin, sehingga nantinya kota Longyin bisa ia kuasai. Kemudian Mei Ying segera mengubah wajahnya menjadi salah satu pasukan kota Longyin dan memasuki penjara tersebut. Ia pun memberikan sebuah pil kepada Jing Feng agar dia pingsan dan lalu membawanya pergi. Tak lama kemudian hal itu pun diketahui oleh pasukan penjaga dan melapor kepada guru Bai kalau Jing Feng telah diculik. Sementara Jing Feng pada akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang di saat membuka matanya ia sangatlah terkejut jika Mei Ying yang masih hidup dan justru yang menyelamatkannya saat ini. Tak lama kemudian Ming Zun pun datang ke sana, sehingga Jing Feng pun mengetahuinya jika saat ini Mei Ying telah bekerja untuk Ming Zun. Di sini Ming Zun mengajaknya bergabung dengannya dan ia akan memaafkan semua kesalahan yang telah diperbuat oleh Jing Feng. Misinya saat ini ia ingin menghabisi semua perguruan dan juga Lin Jing yang telah berani menyerangnya. Namun di sini Jing Feng malah menolak kerjasama tersebut. Sementara itu guru Bai diserang oleh semua pendekar karena mereka mengetahui jika Jing Feng yang telah lolos dari penjara dengan mudahnya. Di sini guru Bai mencoba menjelaskan kalau terdapat seseorang yang menculik Jing Feng, namun mereka semua tidak percaya dan langsung menyerangnya.
Terlihat guru Bai yang berhasil kabur ke hutan untuk menyelamatkan diri bersama kakak seperguruannya tersebut. Setelah itu guru Bai dibawa oleh Yizhou pergi ke sekte Ming yang sudah dikuasai oleh Lin Jing. Sementara Ronghua bersama guru Bai pergi keluar untuk mengobrol, lalu mereka dihampiri pasukan keluarga Nalan. Dengan melihat guru Bai di sana, mereka pun bersiap menyerang karena bagaimanapun juga ia berasal dari kota Longyin. Namun di sini Yizhou yang segera datang ke sana mencoba untuk menghentikan tindakan mereka semua. Dan singkatnya keberadaan Jing Feng berhasil ditemukan oleh para pendekar dan terlihat mereka pun ingin membunuhnya. Kemudian tiba-tiba Rongsu datang tepat waktu dan berusaha menyelamatkan ayahnya tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah pasukan milik Lin Jing yang juga ingin menyerang, yang seketika terdengar suara seruling. Di sini Rongsu sesaat sangatlah terkejut melihat pasukan yang telah mati bisa bangkit kembali. Oleh karena itu Rongsu beserta Jing Feng ditangkap oleh mereka untuk menghadap ke Lin Jing. Di saat berada di markas sekte Ming, Ronghua memohon kepada Lin Jing agar tidak membunuh ayahnya tersebut. Namun Lin Jing yang memiliki dendam terhadap Jing Feng tetap ingin membunuhnya. Setelah membunuh Jing Feng, seketika itu ia pun meniup sebuah seruling yang tiba-tiba luka di tubuh Jing Feng kembali sembuh. Dan bahkan Jing Feng pun hidup kembali, yang ternyata saat ini Lin Jing telah memasukkan racun serangga di tubuhnya. Dan Jing Feng sudah dibawa kendali Lin Jing. Siapapun yang mencoba membunuh Lin Jing, maka mereka semua yang memiliki racun serangga tersebut juga akan ikut mati. Sementara itu sang master meminta Ronghua untuk pergi meninggalkan sekte Ming karena ia tidak ingin terjadi sesuatu hal kepadanya. Di sini sang master berjanji akan menyembuhkan Lin Jing dari kekuatan Xuan Bing dan apabila berhasil maka ia akan mempertemukan Lin Jing kepadanya lagi. Dan singkatnya Ming Shun seorang diri datang ke kota Longyin. Di sini ia pun berencana mengambil alih kursi kepemimpinan agar ia yang berkuasa. Dengan bersamaan Rongsu bersama Yizhou segera pergi ke kota Longyin untuk menghentikan Ming Shun. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh anak buah Ming Shun. Tak lama kemudian Jing bersama pelayan kota Longyin datang ke sana yang seketika pertarungan itu pun terhenti. Singkatnya sesampainya di sana Ming Shun sudah menunggunya. Namun tetap saja Rongsu tidak bisa berbuat apa-apa karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Sementara saat ini Lin Jing bersama sang master akan melakukan ritual untuk meningkatkan kekuatan Xuan Bing di tubuh Lin Jing. Dan apabila berhasil naik ke tingkat 3, maka Lin Jing dapat mengendalikan kekuatannya tersebut. Namun seketika Lin Jing kehilangan kesadaran dan bahkan menyerang sang master. Dengan bersamaan terlihat beberapa pasukan yang di tubuh mereka memiliki racun serangga tiba-tiba jatuh kesakitan. Sementara Lin Jing meminta sang master untuk memukulnya agar ia kembali tersadar. Setelah itu sang master mendatangi pasukan tadi dan menyebarkan bubuk mutiara salju yang berguna untuk menghilangkan racun serangga di tubuh mereka. Di sisi lain, Yizhou pergi menemui Rongsu yang kedatangannya ke sana ingin memberikan bubuk mutiara salju tersebut yang dapat menghilangkan racun serangga di tubuh Jing Feng, dan ia melakukan itu atas perintah dari Lin Jing. Dengan bersamaan Ronghua mendatangi kakaknya untuk menanyakan keadaan sang ayah. Di saat mereka masuk ke dalam, mereka sangatlah terkejut dikarenakan Jing Feng sudah menghilang. Kemudian Ronghua melihat bubuk mutiara salju di atas tempat tidur sang ayah. Kemudian Yizhou mengatakan jika ini semua Lin Jing yang memintanya untuk memberikan mutiara tersebut kepada Jing Feng supaya racun serangga bisa dihilangkan. Di tempat lain, Lin Jing pada akhirnya semakin kuat, bahkan ia mampu menghentikan waktu sehingga air di sana juga ikut terhenti. Tidak hanya itu, ia bisa menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang, menggunakan benda apapun yang terhenti di sekelilinginya. Kemudian ia pun pergi menemui pasukannya tersebut. Di sana ia sudah menghilangkan semua racun serangga di tubuh mereka. Terlihat Lin Jing tidak akan menghalangi jalan mereka kalau ingin pergi dari sana. Namun semua pasukan itu justru tidak mau pergi dan akan berperang bersama Lin Jing sampai mati melawan Ming Shun.
Sementara itu Sumin menjadi warga biasa dan menemui kakaknya tersebut yang kedatangannya ke sana untuk memberikan mutiara salju agar bisa meredakan rasa sakit di tubuh Mei akibat mutiara Cihua di tubuhnya. Hal tersebut ia lakukan sebagai permintaan maafnya yang telah menusuknya di saat dulu. Tidak hanya itu, Sumin juga mau kakaknya segera bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Sementara Luli saat ini dikurung oleh Mingzun ke dalam kamar hitam karena gerak-geriknya yang sedang memata-matai Mingzun telah ketahuan. Kemudian gurunya datang ke sana dengan sangatlah bersedih melihatnya seperti itu, sehingga sang guru berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkannya dari sana. Singkatnya, Jing Feng datang ke kota Longyin dan ia tidak terima jika kota miliknya direbut oleh Mingzun dan akan mengambilnya kembali meskipun nyawanya sebagai taruhannya, sehingga ia pun melawan pasukan sekte Ming seorang diri. Setelah itu ia masuk ke dalam aula tempat kursi singgasananya, namun dari arah belakang Mingzun menghampirinya dengan mengatakan jika dia tak akan bisa menguasai kota Longyin lagi yang saat ini berada di tangannya. Dan tak lama kemudian Lin Jing pun datang ke sana yang membuat Mingzun menyadari jika kekuatan Lin Jing jauh lebih kuat, bahkan sudah melebihinya. Lalu mereka berdua pun melanjutkan pertarungan di arena untuk menunjukkan siapa yang paling hebat maka bisa mengambil kembali kota Longyin. Dan pada akhirnya Lin Jing pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut, membuat Mingzun terluka. Dengan bersamaan Jing Feng seketika melihat kedua anaknya bertarung di bawah dan ia pun menyesal telah melakukan banyak dosa di masa lalu yang mengakibatkan semuanya ini, hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tersebut. Terlihat Ronghua bersama Rongsu begitu sangatlah bersedih melihat ayah mereka dalam kondisi sekarat. Kemudian Lin Jing segera turun ke bawah untuk melindungi mereka dari serangan pasukan sekte Ming. Kemudian Jing Feng lalu dibawa ke rumah duka dan akan segera dimakamkan, sedangkan Lin Jing menunggu di luar. Singkatnya keesokan hari pun tiba. Terlihat Mingzun masih terluka akibat pertarungannya dengan Lin Jing. Ia tak menyangka jika Lin Jing mampu sampai ke tingkat 3 dari kekuatan Xuan Bing tersebut. Ia pun menyesali telah mengajarinya sejak awal, karena hal tersebut hanya menjadi bumerang untuknya sendiri. Kemudian ia pun masuk ke kamar hitam dan memberikan pil kepada Luli yang dapat mengembalikan tenaga dalamnya. Lalu ia meminta Luli untuk segera pergi menyamar menjadi salah satu pasukan sekte Ming karena di luar Xiaoyu telah menunggunya. Dan setelah berhasil keluar menggunakan pakaian milik sekte Ming, ia pun bertemu dengan Xiaoyu. Kemudian Xiaoyu membawa Luli untuk menemui Rongsu, namun ia seketika langsung dipukul karena sudah berani menyelamatkan Luli yang merupakan anak buah Mingzun. Setelah itu Xiaoyu memohon agar tidak membunuh Luli karena Luli saat ini memilih untuk meninggalkan Mingzun. Bahkan ia juga meminta agar membiarkan ia bersama Luli untuk meninggalkan dunia persilatan, dikarenakan Xiaoyu ingin hidup damai bersama Luli di suatu tempat. Mendengar hal tersebut, Rongsu pada akhirnya membiarkan mereka berdua untuk pergi dan ia tidak akan menghalanginya. Dengan bersamaan terlihat pasukan yang diperintahkan oleh Mingzun saat ini mendatangi kediaman Mei bersama Sumin. Pasukan itu pun ingin membunuh mereka berdua karena Mei dianggap pengkhianat, yang pada akhirnya Sumin pun terbunuh akibat melindungi kakaknya tersebut. Tak lama kemudian Lin Jing pun datang ke sana untuk membantu mereka, namun kedatangannya terlambat yang membuat Sumin saat ini menjadi sekarat. Sementara Ronghua bersama Rongsu ingin membawa mayat ayah mereka untuk dimakamkan. Lalu tiba-tiba para pendekar datang ke sana untuk membunuh mereka berdua dan membakar mayat Jing Feng atas dendam di masa lalu. Di saat dalam posisi terdesak, Mingzun yang datang untuk membantu, yang kedatangannya ke sana ingin membawa Ronghua dan Rongsu untuk pergi ke kota Longyin, yang apabila menolak maka Mingzun tidak akan menyembuhkan Rongsu, sehingga Ronghua yang tidak ada pilihan mengikuti perkataannya tersebut. Singkatnya di kota Longyin, terlihat Mingzun memasukkan racun serangga miliknya ke dalam tubuh Ronghua dan lalu ia pun melukai tangannya, yang seketika tangan Ronghua juga ikut terluka, yang ternyata ia melakukan itu untuk mencegah serangan dari Lin Jing, yang apabila Lin Jing melukainya maka Ronghua juga ikut terluka. Lalu Mingzun memberikan tugas kepadanya untuk pergi membunuh Mei, yang apabila tidak maka Rongsu kakaknya itu akan ia bunuh.
Dan singkatnya di malam harinya, terlihat Ronghua pergi menemui Mei yang kedatangannya ke sana untuk membunuhnya. Namun sebelum melakukan itu, Ronghua mengatakan jika semuanya ini atas perintah dari Mingzun. Dalam kondisi sekarat, Mei pun berlari untuk meminta pertolongan, namun Ronghua langsung membunuhnya. Kemudian Lin Jing yang berlari untuk melihat apa yang telah terjadi dan ia pun sangatlah terkejut jika Ronghua membunuh Mei. Ia pun mengatakan kalau Mei memang pantas untuk mati, namun ia tidak mau Ronghua yang melakukannya. Sementara di kota Longyin, ia pun menemui kakaknya tersebut yang saat ini Rongsu telah kehilangan tenaga dalamnya dan menjadi orang yang cacat. Rongsu sesaat mengatakan kalau ia memiliki ide untuk menghancurkan Mingzun, namun rencana ini memerlukan bantuan Lin Jing. Terlihat Ronghua langsung menjalankan rencananya tersebut. Ia pun mencelupkan banyak sekali kertas origami yang berisikan sebuah pesan yang hanya bisa diketahui oleh Lin Jing. Dan kertas origami itu ia celupkan ke dalam cairan beracun. Dan singkatnya keesokan harinya, Mingzun tak sengaja menemukan kertas origami itu di sungai. Ia pun mengambil banyak sekali kertas origami tersebut. Dan Mingzun menyadari jika itu perbuatan dari Ronghua untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Lin Jing yang tanpa ia sadari terdapat racun di kertas yang ia pegang. Sementara dari sekian banyaknya kertas origami, terlihat Lin Jing berhasil mendapatkan satu kertas. Dan ia pun menyadari jika itu dari Ronghua yang memintanya untuk menyerang kota Longyin keesokan harinya. Kemudian Guru Bai mengatakan jika kertas itu berisikan sebuah racun yang apabila disentuh manusia maka tenaga dalamnya bisa menghilang selama beberapa jam. Dan di sini Lin Jing menyadari jika Ronghua melakukan itu untuk menjebak Mingzun, yang apabila Lin Jing juga terkena racunnya maka Guru Bai bisa mengobatinya. Dan singkatnya esok hari pun tiba, terlihat Lin Jing mulai melancarkan serangannya. Ia pun seorang diri datang ke kota Longyin. Singkatnya Lin Jing pada akhirnya berhasil tiba di aula kota Longyin dan ia pun berhadapan dengan Mingzun yang telah menunggunya. Tak lama kemudian terdengar suara Ronghua yang memanggil namanya, yang seketika itu Lin Jing pun segera pergi keluar untuk menemuinya. Lalu Mingzun pun melukai wajahnya yang seketika wajah Ronghua juga ikut terluka. Sehingga Lin Jing pun menyadari jika selama ini Ronghua telah dikendalikan oleh Mingzun agar ia tidak bisa membunuhnya. Sementara mereka yang berhasil kabur dari sana melewati jalan belakang. Namun ternyata pasukan Sekte Ming sudah mengetahui rencana mereka. Kemudian Yizhao yang melindungi Rongsu membuat dirinya terluka parah akibat terkena jebakan tersebut. Sedangkan Lin Jing yang tidak bisa berbuat apa-apa melawan Mingzun, dikarenakan jika ia membunuhnya maka Ronghua pun akan mati. Oleh karena itu ia hanya bisa menghindar dari setiap serangannya. Namun tiba-tiba Ronghua menusuk Mingzun dari belakang, yang ternyata itu merupakan titik kelemahan Mingzun yang membuat kekuatannya seketika menghilang begitu saja. Dan terlihat kondisi tubuh Mingzun kembali tua seperti usianya yang sudah lebih dari 100 tahun, yang membuatnya lemah tak berdaya, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Namun akibat Mingzun mati, membuat Ronghua pun harus ikut mati, sehingga Lin Jing pun sangatlah bersedih melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Sedangkan di tempat lain, terlihat Yizhao memerintahkan pasukannya untuk membawa Rongsu ke tempat yang lebih aman. Dengan bersamaan kota Longyin pada akhirnya dibakar agar kota tersebut tidak disalahgunakan kembali oleh orang-orang jahat seperti Jing Feng dan Mingzun. Dengan terbakarnya kota tersebut, membuat Rongsu dan yang lainnya merasa sangatlah bersedih dikarenakan kota tersebut merupakan tempat kelahiran mereka. Sementara Yizhao yang sudah lemah dan tak bisa berbuat apa-apa, ia yang telah ditolong oleh Lin Jing di sana. Seketika itu ia pun memberikan sebuah pesan untuk kekasihnya yaitu Rongsu, bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi untuk menjaganya, dan setelah itu ia pun harus mengembuskan nafas terakhirnya.
Dan singkatnya 1 tahun kemudian, terlihat saat ini dunia persilatan sudah menjadi tentram dan damai. Namun di balik itu semua ada yang menjadi korban. Salah satunya adalah Rongsu yang masih belum menerima atas kematian kekasihnya tersebut, yaitu Yizhao. Dan terlihat Guru Bai sangatlah merasa kasihan terhadap Rongsu yang seperti orang gila yang di pikirannya hanya ada Yizhao seorang. Dan di sini Guru Bai mencoba menyembuhkannya dengan beberapa ramuan obat herbal agar Rongsu bisa sehat kembali. Sedangkan di tempat lain, terlihat Ronghua yang ternyata masih hidup. Yang dimana di saat itu Lin Jing menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Mingxun. Sehingga Mingxun yang telah kembali hidup membuat Ronghua pun kembali hidup juga. Namun tak lama kemudian setelah mereka berdua meninggalkan Mingxun, seketika itu Mingxun pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Namun kematiannya saat ini tidaklah berpengaruh terhadap hidup dan matinya Ronghua, karena sebelumnya Lin Jing telah mengeluarkan racun serangga yang berada di tubuh Ronghua. Dan terlihat mereka berdua hidup bersama bahagia menjalani kehidupan yang sangatlah damai. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.